Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurwahyuni dengan nomor induk mahasiswa 9050123 dari kelas A jurusan Perbankan Syariah. Nah, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori konsumsi. Dan di sini saya akan membahas mengenai teori konsumsi baik itu dari sudut pandang konvensional maupun dari sudut pandang Islam. Nah, yang pertama yaitu teori konsumsi dari sudut pandang konvensional. Jadi dalam teori konsumsi konvensional, konsumsi adalah tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas seperti pendapatan. Jadi tujuannya adalah mencapai kepuasan atau utility tertinggi. Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah utility maximization, di mana konsumen memilih kombinasi barang dan jasa yang menghasilkan kepuasan maksimal sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Nah, kemudian beberapa teori mendasar menjelaskan konsumsi ini, seperti permanent income hypothesis dari Milton Friedman yang menyatakan bahwa konsumsi seseorang didasarkan pada pendapatan jangka panjang, bukan hanya pendapatan saat ini. Jadi ada pula life cycle hypothesis yang dikembangkan oleh Franco Modigliani. Jadi yang berfokus pada cara konsumen menyeimbangkan konsumsi sepanjang hidup mereka untuk memastikan kesejahteraan di masa yang akan datang. Nah, kemudian pada dasarnya teori ini, teori konsumsi konvensional ini mengasumsikan bahwa individu adalah agen rasional yang selalu ingin memaksimalkan kepuasan dengan memilih barang atau jasa yang memberi nilai terbesar. Jadi, namun teori ini juga memperhatikan batasan yang dihadapi konsumen seperti harga barang, preferensi pribadi, dan anggaran. Jadi teori ini menjadi landasan bagi kebijakan ekonomi dan analisis pasar karena memahami pola konsumsi yang membantu dalam perencanaan produksi dan distribusi barang serta jasa. Nah, kemudian yaitu teori konsumsi dari sudut pandang Islam. Jadi dalam perspektif Islam, teori konsumsi ini memiliki landasan nilai yang berbeda, di mana Islam menekankan konsep maslahah, yaitu prinsip kemaslahatan yang mencakup kebaikan dan kemanfaatan. Jadi dalam Islam, konsumsi bukan sekedar memenuhi keinginan pribadi, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai moral dan etika. Jadi konsumsi yang berlebihan atau israf atau boros tidak dianjurkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Isra ayat 27 yang menyebutkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, selain itu, prinsip konsumsi yang dihalalkan adalah halalan thayyiban atau halal dan baik. Jadi konsumen muslim diharapkan memilih barang atau jasa yang tidak hanya sesuai dengan hukum syariah, tetapi juga memilih nilai kebersihan, keamanan, dan manfaat. Jadi prinsip konsumsi Islam juga mengedepankan keseimbangan, di mana konsumen didorong untuk memperhatikan kesejahteraan sosial dengan berinfak atau bersedekah. Jadi konsumsi yang berlandaskan Islam mengarahkan pada tujuan sosial dan spiritual yang tidak hanya memberi kepuasan duniawi, tapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain itu, pola konsumsi yang berlandaskan Islam turut mendukung keberlanjutan dan keseimbangan alam, karena konsumsi yang berlebihan atau merusak lingkungan bertentangan dengan konsep menjaga bumi sebagai amanah. Jadi dengan demikian, teori konsumsi Islam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kebutuhan ekonomi yang membedakannya dari teori konsumsi konvensional yang lebih berorientasi pada pemenuhan kepuasan individual. Nah, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.